Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Yustira dengan NIM 3111952, program studi S1 Farmasi di Stikes Bakti Tunasusada Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai jurnal formulasi dari sediaan krim anti jerawat. Oke, kita langsung saja cek. Oke, kita langsung saja. Kita bisa lihat di sini saya mengambil 5 jurnal. Kelima jurnal ini membahas mengenai formulasi dari sediaan krim anti jerawat. Tetapi kelima jurnal ini menggunakan bahan yang berbeda. Untuk jurnal pertama itu menggunakan ekstrak etanol bawang dayak. Kalian bisa lihat sendiri untuk nama latinnya. Untuk yang kedua itu menggunakan ekstrak etanol daun kersen. Yang ketiga menggunakan ekstrak etanol daun sirih. Untuk yang keempat menggunakan minyak jintan hitam, dan yang kelima itu menggunakan ekstrak air daun alpukat. Oke, yang selanjutnya adalah yang selanjutnya itu ada latar belakang dari jurnal. Kelima jurnal ini mempunyai kesamaan latar belakang, yakni penyebab jerawat. Sebenarnya apa itu jerawat? Jerawat merupakan suatu permasalahan kulit yang disebabkan oleh bakteri. Akibat awalnya itu terjadi penumpukan pada kulit dan sehingga pori-pori itu tersumbat dan diperparah oleh bakteri, begitu sehingga menimbulkan benjolan disertai nanah, tapi dalam ukuran kecil. Oke. Pengobatan jerawat ini biasanya dilakukan menggunakan antibiotik dan obat-obat dengan bahan kimia seperti benzoyl peroxide dan asam asetat dan lain-lain begitu. Tetapi penggunaan obat seperti yang sudah saya sebutkan tersebut itu memiliki efek jangka panjang dan beresiko mengiritasi kulit. Oleh sebab itu, maka dibutuhkan suatu alternatif penggunaan obat baru untuk mengatasi jerawat. Didasari tadi penyebab jerawat itu diakibatkan oleh mikroba atau bakteri, maka dibutuhkan suatu obat yang memiliki aktivitas antibakteri. Dibuat sediaan krim. Kenapa dibuat sediaan krim? Dibuat sediaan krim ini karena krim merupakan suatu obat topikal yang memang digemari oleh masyarakat karena beberapa keuntungan krim seperti memang lebih mudah dibersihkan daripada salep, dan baunya itu biasanya tidak berbau, juga ada yang harum begitu biasanya ya. Untuk kita bahas satu-satu ya. Untuk jurnal pertama itu menggunakan ekstrak bawang dayak, ekstrak etanol bawang dayak. Penggunaan ekstrak bawang dayak ini didasari oleh suatu penelitian yang memang sudah dilakukan. Di jurnal 1 memang tidak disebutkan penelitian siapanya, tetapi dijelaskan bahwa sudah ada penelitian yang menjelaskan bahwa bawang dayak ini mempunyai aktivitas antibakteri dan sudah terbukti dapat membunuh Staphylococcus epidermi dan Staphylococcus aureus yang merupakan bakteri penyebab jerawat. Tetapi belum diuji coba terhadap bakteri Propionibacterium acnes yang merupakan penyebab utama dari jerawat itu sendiri. Maka si penulis berinisiatif membuat formulasi dalam sediaan krim untuk mengobati jerawat yang disebabkan oleh bakteri Propionibacterium acnes. Oke. Untuk yang selanjutnya adalah jurnal kedua. Jurnal kedua ini menggunakan ekstrak etanol daun kersen sebagai bahan aktifnya ya. Penggunaan daun kersen sendiri itu didasari oleh penelitian yang sudah dilakukan oleh Sudarmin pada 2012 yang sudah menyimpulkan bahwa hasil isolasi dari daun kersen memiliki daya antimikroba atau aktivitas antibakteri dikarenakan kandungan
yang dimiliki oleh si daun kersen seperti flavonoid dan tanin dari daun kersen, sehingga ekstrak daun kersen ini mempunyai aktivitas antibakteri begitu. Oke, untuk yang ketiga itu jurnal yang dipublikasikan pada tahun 2018 dengan menggunakan ekstrak daun sirih ya, ekstrak etanol daun sirih. Sudah banyak sekali penelitian yang menyebutkan bahwa ekstrak dari daun sirih ini mempunyai aktivitas antibakteri, sehingga si penulis ini berinisiatif membuat formulasi sediaan krim menggunakan kandungan dari ekstrak etanol daun sirih tersebut. Untuk yang keempat, jurnal ini dipublikasi pada 2016 didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh Hamzalah pada 2011. Penggunaan minyak jintan hitam oleh Hamzalah pada 2011 ini menyatakan bahwa minyak jintan hitam ini mempunyai aktivitas antibakteri dan mampu memusnahkan Staphylococcus aureus, tetapi belum dilakukan percobaan terhadap bakteri Propionibacterium acnes, sehingga si penulis ini berinisiatif untuk menggunakan minyak jintan hitam sebagai bahan dalam pembuatan sediaan krim anti jerawat. Untuk yang kelima itu ada penggunaan dari ekstrak air daun alpukat. Jurnal ini dipublikasi pada tahun 2019. Untuk penggunaan ekstrak air daun alpukat itu didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh Mardianingsih dan Ismayati pada 2014 yang menyatakan bahwa ekstrak etanolik dari daun alpukat ini mengandung senyawa flavonoid, saponin, dan alkaloid. Pada tahun 2016, Rizka menyatakan bahwa senyawa yang memiliki potensi antibakteri itu adalah flavonoid, alkaloid, dan saponin. Kan tadi seperti yang sudah dilakukan pada 2014, bahwa si daun alpukat ini memiliki kandungan flavonoid, alkaloid, dan saponin, sehingga ekstrak daun alpukat ini mempunyai aktivitas antibakteri. Maka dari itu, penulis dari jurnal kelima berinisiatif menggunakan ekstrak air daun alpukat sebagai obat anti jerawat dengan formulasi tertentu dalam sediaan krim itu. Oke, untuk yang selanjutnya itu ada formulasi. Kita bahas dari jurnal pertama. Untuk jurnal pertama itu menggunakan ekstrak umbi bawang dayak, di mana bahan secara umumnya itu bisa dilihat di video ini, bisa dilihat ya. Untuk jurnal pertama itu dibagi menjadi 4 formulasi, di mana untuk yang pertama itu menggunakan ekstrak bawang dayak sebanyak 1%, selanjutnya 3%, 10%, dan 15%. Untuk jurnal kedua itu penggunaan ekstrak etanol daun kersen, di mana formulasinya dibagi menjadi 4 formulasi, yakni 0%, 1%, 3%, dan 5%. Untuk jurnal kedua ini tidak dipaparkan secara jelas takaran setiap bahannya, tetapi hanya memaparkan berapa persen ekstrak etanol daun kersen yang digunakan. Untuk jurnal ketiga
secara umum bahannya bisa dilihat di sini. Ada asam stearat, ada setil alkohol, gliserin, dan lain-lain. Bisa dilihat sendiri ya. Untuk formulasinya itu dibuat menjadi 5 formulasi, di mana yang pertama itu 0% sebagai basis, 0,5%, 1%, 1,5 dan 2%. Ya, untuk jurnal keempat, bahas secara umumnya bisa dilihat ya di video ini di PPT. Dibuat menjadi 4 formulasi, yakni untuk yang pertama itu kandungan ekstrak atau minyak jinten hitam 0,5%, yang kedua 1%, ketiga 2%, dan yang keempat itu 0%. Untuk yang kelima, penggunaan ekstrak air daun alpukat dibagi menjadi 4 formulasi, di mana yang pertama itu menggunakan ekstrak air daun alpukat sebanyak 12,5%, untuk yang kedua 15%, yang ketiga 17,5%, dan yang keempat itu 20%. Gitu. Kelima jurnal ini menggunakan bahan hampir berbeda ya. Mungkin memang ada beberapa yang sama, misalkan itu penggunaan asam stearat, walaupun pada kadar yang berbeda, tetapi penggunaan asam stearat ini digunakan pada semua formulasi dalam jurnal sebagai fase minyak. Juga ada beberapa yang menggunakan T sebagai emulgator atau fase airnya, begitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke evaluasi. Sediaan. Untuk evaluasi yang pertama itu ada uji aktivitas antibakteri, di mana ini akan mengukur seberapa jauh kekuatan sediaan pengaruhnya terhadap bakteri. Seperti halnya pada jurnal pertama, mohon maaf ininya dipindahkan dulu. Jurnal pertama dijelaskan bahwa uji aktivitas antibakteri ini diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yakni lemah, sedang, dan kuat, di mana yang termasuk level lemah itu bila zona hambatnya itu kurang dari 12 mm. Sedangkan untuk level sedang, zona hambatnya ada pada kisaran 12 sampai 20 mm. Untuk level kuat, zona hambatnya itu lebih dari 20 mm. Bisa dilihat untuk formulasi 1 itu ada pada level sedang, sedangkan untuk 2, 3, dan 4 ada pada level lemah. Berarti 2, 3, dan 4 ini memiliki zona hambat yang kurang dari 12 mm. Untuk jurnal kedua tidak melakukan atau tidak melaksanakan uji aktivitas antibakteri. Untuk jurnal ketiga bisa dilihat kalau kita amati jurnal 3 ini menunjukkan bahwa semakin banyak atau semakin tinggi konsentrasi ekstrak yang digunakan pada sediaan, maka aktivitas antibakterinya juga akan meningkat. Untuk yang keempat, tidak dijelaskan. Untuk formulasi 1 dan 3 itu memiliki aktivitas positif, berarti menunjukkan aktivitas terhadap bakteri. Sedangkan untuk formulasi keempat, karena kadar ekstrak yang digunakan itu 0%, maka tidak memberikan pengaruh antibakteri terhadap bakterinya. Untuk jurnal kelima, juga seperti jurnal ketiga, dapat disimpulkan bahwa dari jurnal kelima ini semakin tinggi kadar atau konsentrasi ekstrak yang digunakan dalam sediaan, maka aktivitasnya itu akan semakin kuat, begitu. Untuk ini untuk jurnal keempat, jika kita menggunakan parameter seperti yang sudah disebutkan, lemah, sedang, dan kuat itu, maka untuk formulasi pertama sampai ketiga itu ada pada level lemah semua, karena zona hambatnya itu kurang dari 12 mm gitu. Oke,
Oke, yang selanjutnya kita masuk ke evaluasi uji tipe krim. Tipe krim itu ada 2 macam. Yang pertama itu ada minyak dalam air atau oil in water, dan yang kedua itu ada air dalam minyak atau water in oil. Pengujian tipe krim ini dapat dilakukan menggunakan indikator methylene blue yang diteteskan pada sediaan. Maka ketika si methylene blue ini warnanya merata, maka sediaan tersebut masuk ke dalam jenis minyak dalam air. Sedangkan kalau warnanya tidak merata, maka sediaan tersebut masuk ke dalam jenis air dalam minyak. Untuk jenis krim minyak dalam air itu memang lebih nyaman digunakan dan memang lebih mudah diaplikasikan pada kulit dibandingkan jenis air dalam minyak. Dari kelima jurnal dapat dilihat kelima jurnal dan semua formulasinya termasuk ke dalam jenis minyak dalam air itu atau oil in water. Oke, untuk yang selanjutnya kita masuk ke evaluasi organoleptis, di mana uji organoleptis ini meliputi pemeriksaan bau, warna, dan tekstur dari sediaan. Kita bahas dari jurnal pertama dulu. Untuk tekstur sediaan dari jurnal pertama, untuk formulasi 1 sampai 4 itu menunjukkan bentuk semi padat. Untuk warnanya juga menunjukkan warna yang sama, yakni warna coklat tua, dan untuk baunya itu juga menunjukkan bau yang sama, yakni bau bawang yang menyengat atau lebih menyengat daripada bawang biasanya. Hal tersebut karena memang pada formulasi untuk jurnal pertama ini kan tadi bahan yang digunakan itu dari ekstrak etanol umbi bawang dayak ya, dan tidak menggunakan parfum sehingga baunya itu tetap bau bawang begitu. Untuk jurnal kedua, untuk bentuk sediaannya, untuk formulasi pertama dan kedua itu menunjukkan bentuk yang semi solid atau semi padat. Sedangkan untuk formulasi ketiga dan 4 menunjukkan bentuk krim yang agak cair. Kalau kita lihat di sini bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak yang digunakan, maka si bentuk krim atau sediaannya itu lebih tidak stabil begitu ya. Untuk yang selanjutnya itu di warna. Untuk formulasi pertama itu warnanya putih, yang selanjutnya itu ada warna hijau, yang selanjutnya itu yang kedua itu warna hijau muda, yang ketiga itu hijau kekuningan, dan yang keempat itu hijau tua. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak yang digunakan, maka warnanya akan semakin tua begitu ya, dimulai dari putih, berubah jadi hijau muda, berubah jadi hijau kekuningan, dan berubah jadi hijau tua begitu. Sedangkan untuk baunya itu bau khas dan parfum dan dari parfum green tea. Oke. Mengapa bau parfum green tea? Karena tadi pada formulasi sudah disebutkan bahwa jurnal kedua ini ditambahkan parfum, yakni parfum green tea begitu. Untuk yang selanjutnya dari jurnal ketiga, untuk bentuk sediaannya semua formulasi 1 sampai 4 itu bentuk sediaannya itu semi padat. Sedangkan untuk warnanya untuk formulasi 1 dan 2 itu coklat kekuningan, dan formulasi 3 ke 4 itu warnanya coklat tua. Sedangkan untuk baunya itu memiliki bau rose oil. Dimana mengapa bau rose oil? Karena pada formulasi ditambahkan rose oil ya sebagai pewanginya.
Untuk yang keempat, bentuk sediaannya itu semuanya semi padat. Dari formulasi sampai keempat itu bentuk sediaannya itu semi padat. Untuk warnanya itu yang konsentrasi 0,5% itu memiliki warna putih kekuningan, sedangkan untuk formulasi dengan konsentrasi ekstrak 1% itu warnanya putih kecoklatan. Dan untuk yang ketiga dengan kadar 2% ekstraknya itu memiliki warna coklat terang. Sedangkan untuk baunya itu memiliki bau khas dari minyak jintan hitam. Untuk konsentrasi 0, warnanya itu tidak berwarna karena tidak ditambahkan minyak jintan hitam sama sekali begitu. Untuk yang keempat, untuk yang terakhir, jurnal kelima, dapat dilihat bahwa semua tekstur atau bentuk sediaannya itu semi solid. Untuk semua warnanya itu warna coklat dan baunya memiliki bau khas. Bau khas apa? Yakni bau khas daun alpukat, karena pada jurnal 5 itu menggunakan ekstrak air daun alpukat begitu. Dapat kita lihat dari semua jurnal bahwa yang tidak menggunakan parfum itu memiliki bau yang menyengat sesuai bau dari bahan atau ekstrak yang digunakan. Sedangkan kalau yang menggunakan parfum atau pewangi seperti rose oil dan parfum green tea itu memiliki bau yang memang dari pewangi tersebut begitu. Oke, untuk yang selanjutnya itu ada evaluasi homogenitas, di mana uji homogenitas ini dilihat dari tercampur tidaknya sediaan begitu. Kan ini ada fase minyak dan juga ada fase air. Dapat kita lihat dari semua jurnal dan semua formulasi itu menunjukkan reaksi bahwa semuanya itu homogen atau tercampur begitu, tidak ada yang menggumpal ataupun tidak ada yang memisah begitu. Oke, untuk yang selanjutnya kita masuk ke evaluasi pH. Uji pH dilakukan karena sediaan yang kita gunakan adalah sediaan topikal, maka penggunaannya akan digunakan pada kulit, area atau permukaan luar ya, yaitu pada kulit. Maka untuk membuat sediaan tidak mengiritasi atau mengakibatkan gangguan kulit lainnya, pH dari sediaan itu harus sesuai dengan pH kulit. Untuk pH kulit sendiri, secara umum itu ada pada kisaran 4,5 sampai 7, sedangkan untuk kulit wajah itu ada pada pH 4,5 sampai 6,5. Jika pH sediaan terlalu basa, maka akan menyebabkan kulit terasa licin, cepat kering, mempengaruhi elastis kulit dan kulit bersisik ya. Sedangkan kalau terlalu asam, sediaan terlalu asam, maka akan mengakibatkan kulit mudah mengalami iritasi. Oke, kita bahas dari jurnal ke-1. Untuk jurnal ke-1, pengujian pH dilakukan pada formulasi 2, 3, dan 4. pH hasil pH-nya itu menunjukkan pH 6. Berarti formulasi 2, 3, dan 4 ini memenuhi untuk pemakaian kulit area luar dan kulit bagian wajah begitu ya. Oke, untuk jurnal kedua dapat kita lihat bahwa konsentrasi ekstrak yang digunakan itu mempengaruhi pH, di mana semakin tinggi konsentrasi ekstrak yang digunakan, maka si pH-nya itu akan semakin menurun ya kalau di jurnal 2. Untuk formulasi 1 dan 2 itu hanya memenuhi pemakaian untuk organ atau kulit selain di wajah.
Sedangkan kalau untuk formulasi 3 dan 4 itu memenuhi persyaratan sediaan untuk digunakan pada wajah dan juga area lainnya. Untuk jurnal ketiga, pemeriksaan pH dilakukan 2 kali, yakni sebelum uji siklin tes dan sesudah uji siklin tes. Dapat kita lihat bahwa sesudah uji siklin tes, pH mengalami kenaikan. Untuk formulasi 1 dan 2 itu hanya memenuhi pemakaian luar saja ya. Kita ambilnya dari uji yang terakhir atau sesudah siklin tes. Maka hanya pemakaian selain di wajah. Sedangkan untuk pemakaian wajah dan area lain dipenuhi oleh formulasi 3 dan 4. Itu. Untuk jurnal keempat ini juga dilakukan pemeriksaan pH 2 kali, yakni sebelum dan sesudah uji siklin tes. Di mana pada formulasi pertama sesudahnya itu mengalami penurunan pH, sedangkan untuk formulasi kedua itu pH-nya tetap sama maupun sebelum ataupun sesudah uji siklin tes. Untuk formulasi ketiga itu mengalami kenaikan dan untuk formulasi keempat itu mengalami penurunan. Mungkin ini disebabkan disebabkan beberapa gangguan yang terjadi pada siklin tes. Begitu. Kita ambil dari uji yang sesudah siklin tes ya. Maka semua kecuali formulasi keempat itu memenuhi pemakaian area wajah dan area selain wajah. Sedangkan untuk formulasi keempat hanya memenuhi syarat penggunaan pada area selain wajah gitu. Oke, untuk jurnal kelima kita bisa lihat dari keempat formulasi hanya satu yang tidak bisa digunakan baik pada area selain wajah dan juga area wajah. Apalagi ya kalau wajah, kalau di area selain wajah juga nggak bisa, apalagi bagian wajah, yakni formulasi pertama. Sedangkan untuk formulasi 3 dan 4 itu hanya bisa digunakan pada area selain wajah saja karena pH-nya itu lebih dari 6,5 begitu. Oke, kita lanjut ke evaluasi uji iritasi. Uji iritasi hanya dilakukan pada jurnal kedua, di mana kita akan melihat bagaimana atau mengamati bagaimana reaksi sediaan terhadap kulit pada sesudah kita memakaikan sediaan pada kulit. Untuk sukarelawannya itu ada yang 1 orang dan juga ada yang 2 orang. Untuk pengamatannya itu dilakukan pada 3 keadaan, yakni kulit kemerahan, kulit gatal-gatal, dan kulit menjadi kasar. Pada jurnal kedua, baik formulasi 1, 2, 3, dan 4 semuanya itu menunjukkan reaksi negatif, berarti tidak terjadi iritasi. Sedangkan untuk jurnal 1, 3, 4, dan 5 itu tidak melakukan uji iritasi. Sebenarnya sih iritasi itu bisa dilihat dari pH. Seperti yang sudah disebutkan bahwa jika pH di bawah 4,5 maka kulit akan mengalami iritasi. Kesediaan akan membuat kulit mudah mengalami iritasi. Sedangkan setiap formulasi pada semua jurnal itu ada di atas 4,5 pH-nya ya. Ada juga itu ada di jurnal kelima yang lebih dari 7 atau terlalu basah, yakni 7,9 seperti yang sudah tadi dijelaskan ya. Mungkin itu iritasi yang muncul itu hanya kulit kulit kering ya, kulit kasar, kulit bersisik seperti itu. Itu juga hanya terjadi pada jurnal kelima pada formulasi 1. Karena yang lainnya itu memenuhi syarat penggunaan sediaan pada kulit itu. Oke, untuk yang selanjutnya kita masuk ke evaluasi uji daya sebar. Uji daya sebar merupakan kecepatan penyebaran suatu sediaan.
Kita mulai dari jurnal pertama. Untuk jurnal pertama itu dilakukan uji daya sebar menggunakan 3 beban yakni 50 gram, 100 dan 150 gram. Jika kita amati, setelah kita amati, jurnal pertama ini dapat kita simpulkan bahwa semakin tinggi kadar ekstrak yang digunakan, maka daya sebarnya akan semakin meningkat. Untuk jurnal 2 tidak melakukan uji daya sebar. Sedangkan untuk jurnal ketiga dilakukan uji daya sebar sebanyak 2 kali, yakni sebelum dan sesudah uji siklin tes. Tetapi untuk volume dan beban yang digunakan pada uji daya sebarnya itu tidak dijelaskan. Dapat kita simpulkan setelah melihat hasil uji daya sebar dari jurnal ketiga bahwa sesudah uji siklin tes daya sebarnya akan menurun. Untuk jurnal keempat itu tidak dijelaskan volume dan beban yang digunakan pada pengujian daya sebar. Tetapi pada jurnal keempat ini memiliki parameter daya sebar yang baik itu antara 5 sampai 7 cm. Untuk formulasi 2, 3, dan 4 itu memenuhi parameter yakni memiliki uji daya sebar yang baik antara 5 sampai 7. Sedangkan untuk formulasi 1 tidak memenuhi karena itu lebih 0,13 cm. Untuk jurnal kelima bisa dilihat jurnal kelima itu tidak memaparkan beban maupun volume sediaan yang digunakan dalam pengujian daya sebar. Juga tidak dipaparkan hasil secara dalam bentuk angka ya, tetapi disediakan dalam bentuk diagram. Mohon maaf sebelumnya kalau untuk beban yang digunakan itu dipaparkan, yakni menggunakan beban 10, 20, 30, 40, dan 50 gram. Tetapi untuk hasilnya tidak dipaparkan dalam bentuk angka. Bisa kita lihat formulasi 1, 2, 3, dan 4 memiliki daya sebar yang hampir sama karena jika dilihat dari garis itu hampir menyatu. Yakni ada pada kisaran mulai dari awal ya, yang bebannya paling bawah itu ada pada kisaran 1 lebih, 1,3 atau 1,5 sampai kisaran 3 cm gitu. Oke, kita lanjut. Kita pindah dulu ya ke sini. Oke, untuk yang selanjutnya adalah uji daya lekat. Daya lekat sediaan krim yang baik itu harus lebih dari 4 detik. Di mana yang melakukan uji daya lekat itu hanya dilakukan pada jurnal ke-1 dan jurnal ke-4, sedangkan jurnal 2, 3, dan 5 tidak melaksanakan uji daya lekat. Dapat dilihat di jurnal pertama yang melakukan uji daya lekat itu hanya dilakukan pada formula 2, 3, dan 4. Formula 2, 3, dan 4. Ketiga formula ini memenuhi syarat karena daya lekatnya itu lebih dari 4 detik. Sedangkan untuk jurnal keempat, baik formula 1, 2, 3, dan 4 semuanya itu tidak memenuhi daya lekat yang baik karena daya lekatnya itu kurang dari 4 detik itu. Oke, untuk yang selanjutnya kita pindah dulu ya ke sini. Untuk yang selanjutnya ada evaluasi viskositas atau kekentalan dari sediaan dengan satuan dPa ya. dPa. Untuk uji viskositas sendiri merupakan viskositas itu kan seperti sudah disebutkan bahwa viskositas adalah kekentalan sediaan ya. Yang melakukan atau melaksanakan uji viskositas itu hanya dilakukan pada jurnal ketiga. Sedangkan pada jurnal keempat hanya disebutkan bahwa adanya kandungan minyak jinten akan mempengaruhi viskositas, di mana semakin tinggi
di mana semakin tinggi kadar atau konsentrasi minyak jinten yang dilakukan, maka viskositasnya akan semakin menurun, begitu. Untuk jurnal ketiga, dilakukan uji viskositas sebelum dan sesudah uji siklin test ya. Dapat dilihat untuk viskositas yang diinginkan atau ideal itu ada pada kisaran 50 sampai 200 dPa ya. Dapat dilihat di jurnal ketiga, baik sebelum maupun sesudah, semuanya itu termasuk ke dalam viskositas ideal. Tetapi yang sudah mengalami siklin test, viskositasnya itu mengalami kenaikan begitu. Sedangkan untuk jurnal 1, 2, dan 5 itu tidak melaksanakan uji viskositas. Dari semua jurnal yang telah kita bahas, semua jurnal yang telah kita bahas itu memiliki evaluasi yang tidak sama. Jadi, sediaan atau formulasi dari setiap jurnal memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau misalkan kita lihat sediaan yang mana sih yang paling bagus berdasarkan viskositasnya, kita bisa lihat bahwa jurnal ketiga merupakan jurnal yang bagus jika formulasi di jurnal ketiga merupakan formulasi terbaik jika dilihat dari viskositas. Begitu juga jika dilihat di uji daya lekat, maka jurnal pertama dengan formulasi 2, 3, 4 merupakan formulasi terbaik, sediaan krim terbaik di antara jurnal-jurnal lainnya. Begitu pula dengan evaluasi lainnya, karena dari kelima jurnal semua jurnal yang kita bahas memiliki evaluasi masing-masing, ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi itu tergantung kita yang akan mengambil yang mana, yang lebih baik yang mana, itu tergantung kita butuhnya yang bagaimana. Misalkan kita mau yang pH-nya bagus, berarti lihat dari jurnal yang mana, begitu. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata, juga mohon maaf bila ada kesalahan penulisan dalam video penjelasan ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga tuh